Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kita manusia merupakan makhluk yang kadang-kadang sering melakukan perbuatan dosa. Ada kalanya kesalahan ataupun dosa kita lakukan secara kita sadar. Ada kalanya kesalahan dan khilaf yang kita lakukan secara tanpa kita sadari. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan satu media untuk kita menyucikan jiwa dan hati kita untuk kembali kepadanya, yaitu dengan bertobat kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu ilallah fil yaum mi'ata marrah, atau fima ma'nal hadis." Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali." Dalam riwayat lain dijelaskan, Rasulullah SAW beristighfar kepada Allah dalam satu majelis lebih dari 70 kali. Hal ini mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya taubat bagi kita sebagai manusia yang merupakan letaknya salah dan khilaf. Untuk kita kembali membersihkan hati kita, kembali kepada Allah dengan fitrah kita yang suci, kita mempergunakan taubat sehingga Rasulullah SAW memerintahkan, memanggil, setelah itu mencontohkan untuk bertobat kepada Allah. Dengan kata-katanya, "Wahai manusia." Ada panggilan di sana, panggilan kasih sayang, "Wahai manusia," yang diperuntukkan kepada seluruh manusia, bukan hanya orang Islam saja. Seluruh manusia, wahai manusia yang kalian sadar terhadap kesalahan-kesalahanmu, terhadap kekeliruanmu kepada Allah. Tubu ilallah, kembalilah kepada Allah, taubatlah kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan bahwasanya Rasulullah SAW yang merupakan makhluk yang paling mulia di atas dunia ini, manusia pilihan, penghulunya para nabi, beristighfar dan bertaubat kepada Allah, memberikan contoh yang sebenarnya beliau merupakan seorang nabi yang maksum, yang terhindar dari dosa, yang dijaga dari segala kesalahan, melakukan taubat kepada Allah untuk memberikan contoh keteladanan pada kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya, betapa taubat sangat penting bagi kita dan sangat besar sekali keutamanya bagi kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Furqan ayat 70 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima." Yang artinya, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika kita telisik ayat ini dan kita sinkronkan dengan ayat sebelumnya menjelaskan tentang tantangan Allah terhadap orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Berzina, membunuh orang yang tidak bersalah, mencuri. Dalam ayat tersebut kemudian ditutup dengan ayat ke-70 ini, jika seandainya mereka yang tadi berzina, jika seandainya mereka tadi yang mencuri, jika seandainya mereka tadi yang membunuh, bertobat kepada Allah, maka apa dijanjikan Allah dalam ayat ini?
Faulaika yubaddillahu sayiatim hasanat, dan mereka itulah orang-orang yang akan diganti kesalahan-kesalahan mereka tadi dengan kebaikan. Masya Allah. Itulah letak manifestasi dari asma Allah At-Tawwab, Al-Ghaffar. Allah tidak hanya mengampuni orang tersebut, bahkan Allah sangat senang terhadap kembalinya hamba kepada fitrahnya, kembalinya hamba kepada Allah dari kesalahan-kesalahannya. Bahkan Allah ganti kekhilafannya tersebut dengan pahala, dengan kebaikan. Dalam sebuah hadis diceritakan, ketika Allah menghisab seorang hamba dan dia melakukan perbuatan-perbuatan, sebagian perbuatan-perbuatan dosa, kemudian ketika dihisab dan dia bertobat dari kesalahannya tersebut, kemudian Allah mengganti keburukan-keburukannya tersebut, kesalahan-kesalahan tersebut dengan kebaikan, sehingga habislah semua kesalahannya tersebut diubah menjadi kebaikan. Kemudian orang tersebut berkata, "Ya Allah, saya memiliki dosa yang saya tidak tampakkan di sini." Ada harapan dari hamba tersebut jika seandainya dosa yang dia bertobat dari dosanya tersebut diketahui, dilihatkan, dihisab di waktu itu, maka akan diganti dengan kebaikan berikutnya. Inilah manifestasi dari sifat Allah At-Tawwab, Maha penerima taubat, Al-Ghaffar, Allah yang Maha Pengampun, yang mana kelipatannya, logikanya di luar dari nalar kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang At-Tawwab, orang-orang yang bertobat kepada Allah sehingga Allah mencintai kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah dan orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.